Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan sebuah materi yaitu ancaman pada sistem informasi akuntansi dan penipuan komputer yang akan dibawakan oleh 4 anggota kelompok. Yang pertama Yusti Dewi, yang kedua saya sendiri Pancarizky Ramasari, yang ketiga Saleh Nuryanto, dan yang keempat Laura Deli. Di sini saya akan membacakan ancaman sistem informasi akuntansi dan menjelaskan berikut beberapa penjelasan tentang ancaman pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti halnya kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir dan gempa bumi, badai angin dan peperangan. Yang kedua, kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti halnya kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, tindakan yang tidak disengaja, seperti halnya kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, terus kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Ada juga yang keempat, tindakan yang disengaja, seperti halnya sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Ada beberapa contoh yang saya jelaskan di sini, yaitu pada bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai salju, peperangan, dan serangan teroris dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Seperti contoh berikut, serangan teroris di World Trade Center di New York City dan Federal Building di Oklahoma City menghancurkan dan merusak semua sistem dan bangunan tersebut. Ada juga contoh kesalahan perangkat lunak, benturan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik, dan fluktuasi dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan ancaman kedua. Contohnya, kesalahan tersebut antara lain lebih dari 50 juta orang di Nordisk ditinggalkan tanpa data ketika sistem pengendalian industri sebagian dari jaringan listrik yang gagal. Beberapa area benar-benar tanpa daya selama 4 hari. Dan kerusakan yang dihasilkan mendekati 10 juta dolar. Ada juga ancaman ketiga adalah tindakan yang tidak disengaja, yaitu tindakan karena kecerobohan manusia itu sendiri, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Contohnya, tindakan yang tidak disengaja termasuk berikut ini. Petugas entry pada Mizuho Securities secara salah mengetikkan penjualan untuk 610.000 saham Gcom pada 1 yen yang bukan mengetikkan satu saham untuk 610.000 yen. Kesalahan tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar 250 juta dolar. Terus ada juga tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase, tindakan yang disengaja di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan sistem atau beberapa komponennya. Contoh tindakan yang disengaja mencakup dalam periode 3 tahun terakhir jumlah jaringan yang mencurigakan meningkat sekitar 700%. Materi yang selanjutnya yaitu yang melakukan penipuan dan alasannya. Adanya segitiga penipuan, yaitu sebagian besar pelaku penipuan, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Untuk sebagian besar penipuan, ada 3 kondisi ketika penipuan terjadi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Hal ini yang disebut sebagai segitiga penipuan. Yang pertama yaitu tekanan. Sebuah tekanan atau pressure adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Ada 3 jenis tekanan yang menyebabkan penyalahgunaan. Yang pertama yaitu tekanan keuangan. Tekanan keuangan seringkali memotivasi penipuan penyalahgunaan oleh karyawan. Contoh tekanan seperti hidup di luar kemampuannya, kerugian keuangan yang besar, atau hutang personal yang tinggi. Yang kedua yaitu kesempatan atau opportunity, adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan.
Pencurian aset adalah jenis penyalahgunaan yang paling umum. Sebagian besar contoh kecurangan pelaporan keuangan yang telah melibatkan memperbesar aset atau pendapatan, mengecilkan kewajiban, atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi. Yang kedua, menyembunyikan penipuan. Untuk mencegah pendeteksian ketika aset dicuri atau laporan keuangan diperbesar, pelaku harus menjaga saldo akuntansi tetap imbang dan meningkatkan aset lain atau mengurangi kewajiban atau ekuitas. Yang ketiga yaitu mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuangan personal. Dalam penyalahgunaan, pelaku penipuan yang tidak mencuri kas atau menggunakan aset yang dicuri serta personal harus mengonversinya dalam bentuk yang dapat dibelanjakan. Contohnya, karyawan yang mencuri persediaan dan peralatan menjual item atau mengonversikannya dalam bentuk kas. Tekanan yang dapat menyebabkan penipuan laporan keuangan antara lain karakteristik manajemen, kondisi industri, dan keuangan. Faktor lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan dan menyembunyikan penipuan ketika perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang tidak jelas. Contohnya termasuk transaksi besar, tidak biasa, atau kompleks. Kompleks itu maksudnya memasukkan penyesuaian pada akhir tahun, praktik akuntansi yang dipertanyakan, personel yang tidak kompeten, penetapan staf yang tidak memadai, tingkat keluar masuknya karyawan yang paling tinggi. Yang ketiga yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi adalah alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Penipuan terjadi ketika orang memiliki tekanan yang tinggi, kesempatan untuk melakukan, menyembunyikan, dan mengonversikan, dan kemampuan untuk meresionalisasikan integritas personal mereka. Penipuan tidak lebih mungkin terjadi ketika orang memiliki hanya sedikit tekanan, sedikit kesempatan, dan integritas personal yang tinggi. Biasanya ketiga elemen segitiga penipuan harus ada pada derajat yang sama sebelum orang melakukan penipuan. Penipuan dapat dicegah dengan mengeliminasi atau meminimalkan satu atau lebih elemen segitiga penipuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi yang sebelumnya, yaitu tentang penipuan komputer. Sejumlah insiden nilai dolar mengalami penurunan, serta kecanggihan pelaku dan skema yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer meningkat dengan cepat karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Yang kedua, banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. 3. Persentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. 4. Banyak jaringan yang tidak aman. 5. Situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. 6. Penegak hukum tidak dapat menjaga pertumbuhan penipuan komputer. 7. Menghitung kerugian sangat sulit. Kemudian klasifikasi penipuan komputer. Klasifikasi yang pertama adalah input penipuan, kemudian penipuan prosesor, penipuan instruksi komputer, penipuan data, dan terakhir output penipuan. Penjelasan tentang input penipuan yang pertama. Cara yang paling sederhana dan umum untuk melakukan penipuan komputer adalah mengganti atau memalsukan input komputer. Contohnya, yang pertama, seorang pria membuka rekening bank di New York dan memiliki cetakan slip setoran bank kosong yang sama dengan yang tersedia di lobi bank, kecuali nomor rekeningnya yang berbeda. Ia mengganti slip setoran di lobi bank dengan yang ia palsukan selama 3 hari. Simpanan di bank menggunakan slip yang dipalsukan masuk ke rekeningnya. Pelaku mengambil uang dan menghilang. Pelaku tidak pernah ditemukan. Contoh yang kedua, seorang pria menggunakan desktop untuk mempersiapkan tagihan perlengkapan kantor yang tidak pernah dipesan atau dikirim dan dikirimkan ke mereka ke perusahaan lokal. Fakturnya kurang dari 300 US dollar. Jumlah yang seringkali tidak membutuhkan persetujuan pesanan pembelian.
persentase tagihan yang tinggi harus dibayar oleh perusahaan. Contoh yang selanjutnya adalah karyawan pada Veterans Memorial Coliseum menjual tiket pelanggan berharga penuh dan memasukkannya sebagai tiket separuh harga dan mengantongi selisihnya. Contoh yang selanjutnya adalah karyawan jalur kereta api memasukkan data untuk menghilangkan data lebih dari 200 mobil jalur kereta api. Contoh selanjutnya, perusahaan memberikan dukungan teknis membuat duplikat persis dari cek yang digunakan untuk membayarnya menggunakan pemindai off the shelf, perangkat lunak grafis, dan printer. Kemudian, penipuan prosedur. Penipuan prosedur merupakan penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya, perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. Saya akan melanjutkan slide sebelumnya ya. Penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Penipuan data. Secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data, perusahaan merupakan penipuan data. Berikut beberapa contoh pencurian data. Yang pertama, manajer kantor Biro Hukum Wall Street menjual informasi ke teman dan kerabat mengenai merger dan akuisisi prospektif yang ditemukan dalam file Word. Yang ketiga, output penipuan. Tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memalsukan output yang terlihat otentik seperti cek pembayaran dan lain-lain. Cara pencegahan agar bisa mengurangi penipuan. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Penerapan komputer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Pendekatan yang umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan komputer antara lain adalah dengan membatasi akses fisik terhadap komputer, menerapkan pada perangkat keras dan sistem operasi untuk keamanan komputer, serta membuat strategi pemrograman untuk menghasilkan program komputer yang dapat diandalkan. Yang pertama, mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Yang kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. Tetap semangat, jangan menyerah. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.